Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali pada pembelajaran kita, pembelajaran tematik. Semoga anak soleh-soleha di rumah tetap semangat belajar seperti halnya belajar pada saat di sekolah. Nah, baik anak soleh-soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Ayo anak soleh-soleha, kita membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Nah, baik anak soleh-soleha, karena kita sudah membaca doa belajar, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tema 4 dengan judul berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Dan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 3, dan fokus pembelajaran kita yaitu bahasa Indonesia. Jadi anak soleh-soleha, fokus pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu bahasa Indonesia pada pembelajaran 1 dan 3. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, melalui pemberian tugas, siswa mampu menilai cerita secara terperinci setelah membaca dongeng, tupai, dan ikan gabus. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui pemberian tugas, siswa mampu menilai pendapatnya secara terperinci setelah membaca pendapat teman terhadap suatu dongeng. Jadi anak soleh-soleha, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2. Baik anak soleh-soleha, sekarang kita akan masuk di materi pembelajaran kita pagi hari ini. Tahukah kamu seorang pendongeng? Nah, pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani. Temanku, apakah pekerjaan orang tuamu? Nah, anak soleh-soleha, sebelum kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan dulu apa itu dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur, dan pesan moral. Sebelum memberi pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Nah, kita juga bisa mengemukakan pendapat atau komentar teman apakah sesuai dengan cerita. Baik, anak soleh-soleha, ayo simaklah dongeng kelinci dan Ustazah ulangi. Ayo simaklah kisah atau dongeng tupai dan ikan gabus. Dahulu, Ustazah ulangi, dahulu kala
Hiduplah sepasang sahabat di Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia ternyata harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan hiu tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Nah, beberapa hari kemudian tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, itulah anak soleh-soleha, dongeng tupai dan ikan gabus yang terdapat pada halaman 95-96 pada buku Ananda yang ada di rumah. Sekarang kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam suatu dongeng. Unsur yang terdapat dalam suatu dongeng terdiri atas 6 unsur. Yang pertama, alur, yaitu sebuah jalan cerita. Yang kedua, amanat, sebuah pesan moral cerita. Yang ketiga, tema, yaitu ide cerita. Yang keempat, latar, yaitu waktu, tempat, dan suasana cerita. Yang kelima, tokoh, yaitu pelaku dalam cerita. Yang keenam, penokohan, yaitu watak pelaku dalam cerita. Nah, anak soleh-soleha, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan masuk di pemberian tugas. Jadi anak soleh-soleha, tugas anak-anak di rumah yaitu berdasarkan cerita yang terdapat pada halaman 95 dan 96, temukan unsur-unsur cerita yang ada lalu tuliskan dalam kolom di bawah ini. Nah, anak soleh-soleha bisa lihat kan gambar unsur-unsur apa saja yang harus anak soleh-soleha jawab. Yang pertama, judul, tokoh,
sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Itulah tugas anak soleh-soleha yang pertama. Tugas anak soleh-soleha di rumah yang kedua yaitu bagaimana pendapatmu terhadap dongeng tentang tupai dan ikan gabus, dan hal baik apa yang kamu pelajari dari dongeng tersebut. Tuliskan jawabanmu pada kolom seperti di bawah ini. Nah, anak soleh-soleha, itulah tugas anak soleh-soleha yang kedua. Jadi, tugasnya ada 2 ya pada pagi hari ini. Baik, anak soleh-soleha, semoga penjelasan ustazah tadi bisa anak soleh-soleha pahami supaya bisa menyelesaikan tugas yang ustazah berikan. Tetap semangat belajar, tetap semangat dalam mengerjakan tugas, tetap semangat dalam menjaga kesehatannya dimanapun kita berada. Itulah yang dapat ustazah sampaikan. Ustazah tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.